Bapak, begitu idealnya ketika kami mengatakan bahwa keluarga kami adalah surga kami. Terkadang ketika kami mendengarkan firman Tuhan, melihat apa yang Engkau sampaikan, mengimani apa yang telah Engkau tuliskan melalui para hamba-hambamu, begitu idealnya kehidupan itu ya Bapak. Begitu indahnya kehidupan itu. Terkadang kami melihatnya lalu kami menjalani dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa ideal itu tidak terjadi dalam hidup kami ya Bapak. Kami mulai putus asa. Kami melihat bahwa kami terlalu jauh daripada firman itu. Sehingga kami melihat firman hanyalah fata morgana daripada orang-orang Kristen. Ayang-ayang orang Kristen yang ingin sekali hidup ideal itu. Tuhan, kami tidak mengimani hal itu. Kami tidak mengimani bahwa apa yang Engkau tuliskan hanyalah angan-angan belaka. Tidak. Kami percaya di dalam Engkau semuanya adalah nyata. Termasuk ketika kami mengatakan bahwa keluarga kami akan menjadi sorga bagi setiap kami. Kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan diri setiap kami. Memohon agar Engkau membimbing setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya. Senang sekali hari ini kita bisa tetap bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan juga kita senang ada rekan-rekan kita yang tetap mau beribadah sekalipun mereka berhalangan untuk dapat hadir melalui live streaming online. Saudara, ketika tema ini diberikan, yaitu pemuridan dalam keluarga, beberapa dari kita mungkin tahu bahwa ada dua kata yang diberikan dalam murid, atau ada dua kata yang biasanya dipakai oleh orang Kristen ketika belajar tentang murid Yesus. Ada kata pemuridan, ada kata kemuridan. Pemuridan dan kemuridan. Dua kata ini tentu memiliki makna yang berbeda. Dan ketika kita berbicara tentang pemuridan, dalam bahasa Indonesia ada penambahan imbuhan pe dan an. Di mana kita tahu ketika kita belajar Indonesia, ketika kita belajar bahasa Indonesia, ketika ada penambahan imbuhan pe dan an, itu memiliki dua makna, menambahkan dua makna dalam kata tersebut. Pertama, memberikan makna tempat, seperti pelelangan, pemandian, pertokoan, perkotaan, tempat. Dan ketika kita melihat yang kedua, memberikan makna proses, pemasaran, penjualan, pembelian, perakitan, itu semua berbicara tentang proses. Nah, dari tata bahasa ini, ketika kita berbicara tentang pemuridan dalam keluarga, maka dengan cepat sebenarnya kita dapat menyimpulkan, hari ini kita akan berbicara tentang keluarga merupakan tempat bagi setiap penghuninya, bagi setiap orang yang ada di dalamnya untuk dapat berproses menjadi murid. Ketika kita membaca atau mengetahui judul atau tema hari ini, maka secara cepat sebenarnya kita dapat menyimpulkan apa yang akan disampaikan hari ini. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 6 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-7 yang akan mendasari tema kita dan firman yang hari ini akan sama-sama kita renungkan. Ulangan 6 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-7.
Saya akan membacakan untuk kita semua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada keluarga, ketika kita menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen, ada keluarga yang kemudian tidak menjalani praktik kekristenan di dalam rumahnya, seperti tidak berdoa bersama, orang tua dan anak tidak berdoa bersama, tidak membaca firman Tuhan bersama, tidak membahas topik-topik doktrinal bersama. Kerap kali orang Kristen lainnya atau bahkan hamba Tuhan meresponi dengan kalimat yang mengatakan, di rumah itu tidak terjadi pemuridan. Seringkali klaim itu muncul di tengah-tengah orang Kristen. Ketika ada keluarga Kristen lainnya yang orang tuanya pergi ke gereja, tapi anaknya tidak pergi ke gereja, cucunya tidak pergi ke gereja, maka orang Kristen lainnya atau bahkan hamba Tuhan seringkali mencap seseorang, mengklaim seseorang bahwa tidak terjadi pemuridan dalam keluarganya. Tidak terjadi pemuridan dalam keluarga itu. Atau tidak ada pemuridan dalam keluarga itu. Saudara, saya kurang setuju sebenarnya dengan kalimat ini. Kenapa saya kurang setuju? Sederhananya murid itu berbicara tentang belajar. Murid itu berbicara tentang proses belajar yang ada di dalamnya. Terlepas dari kekristenan, semua orang bisa belajar, bukan? Setiap orang tentu akan belajar dalam kehidupannya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuk pembelajarannya, setiap orang akan menjalani yang namanya pembelajaran. Dan setiap keluarga, pasti individunya saling belajar. Terlepas dari soal kekristenan ya. Orang tuanya mengajarkan mungkin bagaimana cara berbisnis. Anaknya pasti akan dimuridkan melalui pembisnisan itu. Jadi saya kurang setuju sebenarnya dengan kalimat yang hanya mengatakan bahwa tidak terjadi pemuridan dalam keluarga. Atau pemuridan dalam keluarga. Karena seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam keluarga, selalu terjadi pembelajaran. Dan pembelajaran itu dapat kita katakan bahwa terjadi pemuridan dalam keluarga. Permasalahannya adalah pembelajaran macam apa yang terjadi dalam keluarga. Apakah itu hanya pengetahuan umum? Apakah itu tentang bisnis, tentang keuangan, tentang nilai moral, atau belajar tentang Allah, tentang firman-Nya? Maka bagi saya kalimat yang lebih tepat adalah pemuridan yang terarah pada Kristus. Pemuridan yang terarah pada Kristus. Kenapa? Ada tujuannya. Ketika kita berbicara pemuridan yang terarah pada Kristus, tapi keluarga tidak mengerjakan pemuridan yang terarah pada Kristus, maka kita dapat mengatakan bahwa tidak terjadi pemuridan yang terarah pada Kristus. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa tidak terjadi pemuridan. Karena apa? Setiap orang, manusia yang hidup, yang normal, itu pasti belajar. Maka kalimat yang menurut saya lebih tepat adalah pemuridan yang terjadi dalam keluarga yang terarah pada Kristus. Berbicara tentang pemuridan, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anggota keluarga menjalani proses tersebut. Mau itu suami, mau itu istri, orang tua, anak, semua orang menjalani proses itu dalam keluarga. Semua orang mengalami pembelajaran dalam keluarga. Kalau semua orang menjalani proses tersebut, maka pertanyaan bagi setiap kita, siapa yang bertanggung jawab agar proses itu dapat berjalan? Siapa yang bertanggung jawab agar proses pemuridan itu terjadi dalam keluarga?
Dan bagian yang kita baca sebenarnya baru saja menjawab pertanyaan ini. Bagian ini sebenarnya telah menjawab siapa yang pegang tanggung jawab dalam keluarga, dalam pemuridan yang terarah pada Kristus. Tentu jawabannya adalah orang tua. Dan lebih khususnya lagi adalah laki-laki, bapak atau suami. Mengapa demikian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita tahu ketika kita membaca bagian daripada firman Tuhan, ada konteks-konteks zaman yang berbeda-beda. Dan ketika kita membaca perjanjian lama, perjanjian baru juga, namun kekentalan perjanjian lama itu memperlihatkan bahwa konteks patriarki itu begitu kental. Dan hal itu merembet ke semua hal, termasuk ketika belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika mendengarkan perintah Tuhan. Ketika Musa menyampaikan firman Allah, orang-orang yang wajib mendengarkannya adalah laki-laki. Orang-orang yang utama untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah laki-laki pada masa itu. Tidak boleh tuh perempuan berdiri di depan laki-laki ketika belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh. Dan itu tidak terjadi pada masa itu. Dan karena itu maka kita dapat melihat bahwa orang-orang yang menerima kebenaran firman Tuhan, audiensnya, jemaatnya, yang ada di hadapan mata orang yang menyampaikan ini, yang utama adalah laki-laki, para bapak. Artinya sebenarnya Allah menyampaikan kita, para laki-laki, para bapak, punya tanggung jawab yang sangat besar untuk membawa keluarga dalam pemuridan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan membaca bagian ini dan kemudian menghubungkannya dengan kehidupan kita pada masa ini, saya sebenarnya terpukau ketika menyadari bahwa konteks patriarki ini itu memiliki kaitan yang sangat kuat ketika berbicara tentang umat Tuhan di masa ini. Saya merasa sepertinya Allah itu memperlihatkan kemahatauannya ketika menyampaikan bagian daripada firman Tuhan ini. Saudara, di mana kita melihat kecenderungan hidup dalam keluarga Kristen, keluarga non-Kristen, keluarga Kristen, itu cenderung sekali para suami, para bapak melemparkan tanggung jawab pendidikan anak pada istri, pada ibu. Lalu ketika istrinya, ketika anaknya salah, ketika anaknya menjual imannya, memiliki nilai moral yang salah, maka para bapak akan mengatakan apa? Itu tuh anakmu, gimana sih kamu mendidiknya? Kamu tiap hari kan sama dia, kenapa dia jadi seperti ini? Itu semua salahmu. Yang selalu dipersalahkan adalah istri, ibu. Saudara, kita melalui masa-masa itu. Kalau yang lebih muda tentu mungkin belum tahu hal itu. Tapi bagi kita yang sudah berkeluarga, bagi kita yang sudah 20-an tahun ke atas, pasti mengetahui ada masa-masa itu dalam kehidupan kita. Di mana suami mempersalahkan istri ketika anak memperlihatkan kegagalan. Lalu kita masuk, berjalan zaman, berjalan era yang baru di masa-masa ini. Kita melihat bukan lagi para ayah yang melempar tanggung jawab itu. Para istri pun, para bapak pun melemparkan tanggung jawab itu kepada lainnya. Kalau anak kurang dalam pengetahuan umum, yang disalahkan siapa? Guru sekolahnya, guru lesnya. Aku udah bayar les mahal-mahal, masa anakku gak bisa apa-apa? Yang disalahkan? Gurunya.
Ketika nilai moral atau iman seorang anak tidak lagi berjalan di jalan yang benar, memiliki iman yang rendah, ketidakpercayaan akan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kita tahu bahwa ada keluarga-keluarga Kristen yang anak-anaknya kemudian meninggalkan Tuhan. Yang disalahkan siapa? Saudara, yang disalahkan siapa? Gereja, hamba Tuhan. Tuhan tahu saya kan sudah kasih anak saya untuk bergereja tempat Tuhan tahu. Saya kan sudah kasih dia bergereja sekolah minggu. Dia dari sekolah minggu loh di sini. Kenapa hari ini dia tinggalkan Tuhan? Kenapa Tuhan tahu? Yang ditanya hamba Tuhannya. Melemparkan semua tanggung jawab itu kepada pribadi yang lain. Saudara, saya ketika merenungkan bagian ini saya bersyukur ketika melihat COVID. Bahkan sebenarnya saya bersuka cita ketika melihat COVID. Kenapa, saudara? Saudara sadar atau tidak, COVID membuat setiap orang tua kemudian mengambil alih pendidikan anak. Mau gak mau, walaupun harus marah-marah di rumah karena gak sabar mendidik anaknya. Mau gak mau mendidik keluarganya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan di masa-masa COVID ini. Coba perhatikan di masa-masa COVID ini. Sedikit sekali kesaksian tentang orang tua berbicara tentang pendidikan iman anak dalam keluarga. Jarang sekali. Orang tua stres, kenapa sekolahnya seperti ini, kenapa dia belum bisa membaca, kenapa dia belum bisa menghitung. Semua distresin. Tapi orang tua, coba cari. Orang tua gak stres. Gak pernah bilang, saya stres, kenapa anak saya belum tahu Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 hari. Gak pernah kita mendengar itu, bukan? Gak pernah. Saya stres kenapa anak saya tidak melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak pernah ada cerita itu dalam masa-masa COVID ini. Gak pernah. Saya satu sisi senang karena orang tua kemudian menyadari kehadirannya untuk pendidikan anak, pemuridan anak dalam rumah. Tapi satu sisi lainnya, ini menyadarkan saya bahwa ternyata sekalipun COVID itu ada, keluarga, para orang tua sudah mengabaikan pendidikan yang terarah pada Kristus dalam keluarga. Saya tidak mengatakan bahwa semua keluarga Kristen mengabaikannya, tidak. Tapi mayoritas di antaranya mengabaikannya. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara ketika membaca Alkitab, tadi kita baca di bagian Ulangan, saudara jalan sampai Wahyu pun, saudara gak akan menemukan Allah mengganti firman-Nya tentang pemuridan dalam keluarga. Allah tidak pernah mengatakan bahwa pemuridan itu diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada gereja. Tidak pernah. Allah selalu mengatakan bahwa orang tualah, para ayahlah pemeran utama dalam pemuridan ini. Gereja, hamba Tuhan, itu hanyalah pendukungnya, bukan sebaliknya. Saudara, kita tahu di masa Yesus pendidikan sudah ada. Sekolah tentang Taurat sudah ada. Setelah masa Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Para murid-murid mengajar. Gereja, walaupun belum ada gedungnya pada masa itu, gereja sudah ada. Konteksnya sudah ada. Sudah sama seperti kita.
Tapi Allah tidak pernah mengganti firman ini. Tidak pernah merevisi firman ini. Kalau kita tahu ada kitab yang kemudian berjalannya waktu kemudian dia revisi kitabnya. Sepertinya Allah salah menyampaikan firman di sini, lalu kemudian dia revisi di sini. Oh enggak, firman ini salah, yang ini yang benar. Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab tidak pernah merevisi atau firman Allah tidak pernah menyalahkan firman lainnya. Tidak pernah. Justru mendukung bagian ini. Yang artinya setiap orang tua pemegang tanggung jawab dalam pemuridan ini. Tidak boleh kita beralasan bahwa, oh saya kerja, kan saya cari uang, kan saya menafkahi keluarga. Kalau saya gak kerja lalu saya mendidik anak saja, gimana anak saya makan? Gimana keluarga saya makan? Saya sibuk, belakangan ini lembur. Berbagai macam alasan lainnya saudara boleh pakai? Tidak boleh. Allah tidak pernah membuka ruang untuk kita beralasan. Dan kemudian menghindari pemuridan dalam keluarga. Tidak pernah. Allah tidak pernah. Sekali lagi, kita semua, para orang tua, punya tanggung jawab, pemegang tanggung jawab ini dalam keluarga. Memang benar, setiap anggotanya belajar. Para bapak belajar, para ibu belajar, anak-anak belajar, benar. Semuanya sama-sama murid. Semuanya sama-sama murid, sama-sama belajar. Tapi semuanya tidak akan menjalankan pemuridan yang terarah pada Kristus kalau tidak ada yang bertanggung jawab. Dan yang bertanggung jawab untuk melakukannya adalah kita orang tua. Nah, setelah menyadari tanggung jawab ini, pertanyaannya apa yang harus kita pelajari dalam proses pemuridan ini? Saudara, saya tidak akan menyampaikan bagaimana kita menjalankan pemuridan ini. Saudara akan banyak sekali resource yang banyak sekali data-data atau cara-cara yang kemudian menyampaikan bagaimana caranya. Dan saya tentu mengatakan bahwa setiap keluarga memiliki cara yang berbeda. Bagaimana caranya itu berbeda. Tidak bisa menyamaratakan semuanya. Gak bisa. Jadi saya hanya akan menyampaikan apa yang harus disampaikan, apa yang harus dipelajari dalam proses ini. Ayat ke-6 mengatakan bahwa perhatikanlah yang kuperintahkan. Perhatikanlah yang diperintahkannya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Perintahnya adalah di ayat yang keempat sampai yang kelima. Atau yang sering kita sebut dengan Shema Israel. Shema Israel. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, hal yang sederhana sebenarnya ketika kita membaca bagian ini. Namun kita sadar bahwa hal ini tidak sesederhana kalimat ini disampaikan. Kita dapat melihat bahwa proses pemuridan ini adalah bagaimana kita mentuhankan Allah. Mentuhankan Allah. Bagaimana kita menghidupi Allah Tritunggal sebagai Allah kita. Bagian yang baru saja kita baca ini disebut dengan Shema Israel. Berasal dari kata pertama yang disampaikan oleh perintah ini, yaitu dengarlah. Dengarlah. Kata ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang gelombang suara yang masuk ke dalam telinga, bukan. Bukan hanya berbicara tentang itu. Tapi kalimat ini merujuk kepada perhatikanlah, fokuslah. Atau dalam bahasa sederhananya, ketika kita membaca ini secara keseluruhan, Tuhan mengatakan berjanjilah. Berjanjilah bahwa engkau mengikuti
perintahku. Berjanjilah bahwa engkau akan menjadikan Tuhan sebagai Allahmu satu-satunya. Perhatikanlah, fokuslah, berjanjilah. Dan ketika berbicara tentang wujud dari memperhatikan perintah Tuhan, Allah selalu menuliskan firman-Nya dengan meresponi, mengerjakan perintah itu dengan taat. Itulah sebabnya ketika tadi saya mengatakan tidak ada ruang bagi kita untuk beralasan tidak mengerjakan tanggung jawab ini. Karena bagian ini memperlihatkan bahwa tidak ada ruang untuk mengabaikan perintah ini, perjanjian ini. Tidak ada. Mentuhankan Tuhan Allahmu. Ayat yang kelima mengatakan, yang kemudian juga Yesus kutip dalam perjanjian baru, kasihilah Tuhan Allahmu. Berjanjilah bahwa engkau akan mengasihi Tuhan Allahmu. Alkitab secara konsisten berbicara tentang kasih. Bukan hanya berbicara tentang sebuah perasaan. Saya mengasihi dia. Saya mengasihi si A. Saya mengasihi Allah. Alkitab tidak hanya berbicara tentang afeksi. Ketika Allah berbicara tentang kasih, Alkitab selalu berbicara tentang tindakan. Tindakan. Ketika engkau mengasihi lawan jenismu, maka lakukanlah bagaimana seorang bertindak kasih. Mengasihi sahabatmu, engkau tidak bisa mengatakan, aku mengasihimu, tapi engkau tidak bertindak. Tidak pernah. Dan Allah selalu konsisten mengatakan kasih ini, menunjukkan bagaimana kasih ini adalah sebuah tindakan. Bahkan Allah sendiri dalam 2 pasal sebelum yang kita baca barusan memperlihatkan bahwa Allah sendiri konsisten dengan firman-Nya. Allah mengatakan bahwa kasih itu adalah sebuah tindakan. Allah menunjukkan kasih itu adalah sebuah tindakan. Allah menunjukkan bahwa Ia memilih orang-orangnya, umatnya, dan Dia membawa umatnya keluar dari perbudakan. Allah bukan hanya mengatakan mengasihi kita, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada setiap kita. Dan kita tahu bahwa bagian yang kita baca ketika mengatakan, dengarlah hai Israel, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu. Bagian ini sebenarnya secara tidak langsung mengatakan pada kita, mengasihi Tuhan Allah kita adalah bentuk respon kita terhadap kasih yang sudah terlebih dahulu menghampiri kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah mengatakan, firman ini mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Allah sedang mengatakan bahwa berilah dirimu. Serahkanlah dirimu. Kepada siapa? Kepada Allah. Untuk dapat menjalankan perintahnya. Dan kepada sesama. Untuk memberkatinya. Kepada Allah dan kepada sesama. Bagian ini kita jelas tahu bahwa Yesus mengutipnya dalam pengajarannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia. Saudara, ini bukanlah perintah baru yang Allah sampaikan. Yang Yesus sampaikan, bukan. Tapi Yesus mengingatkan kembali apa yang telah Dia sampaikan melalui kehadiran Allah Tritunggal di perjanjian lama. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dengan baik, firman ini, firman yang kita baca ini, disampaikan kepada umat kapan? Kapan disampaikan kepada umat? Ketika umat akan memasuki tanah perjanjian. Memulai kehidupan yang baru dalam Tuhan.
Dan saudara, ketika kita berbicara tentang kekristenan, Kristen adalah hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang baru menuju ke arah Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Allah telah sampaikan ini jauh. Allah sampaikan bahwa ketika engkau masuk menjadi umat Allah, ketika engkau masuk menjadi seorang Kristen, maka engkau harus hidup dengan apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu menggunakan kata dasar lev atau levav, di mana kita tahu bahwa artinya sebenarnya bukan hati yang kita tahu hari ini, tapi artinya adalah jantung. Jantung, bukan hati. Arti harfiahnya adalah jantung. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jantungmu. Tapi kita tahu, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kurang enak didengar. Makanya digunakan kata hati, supaya enak untuk kita dengar. Tapi kata aslinya sebenarnya adalah jantung. Dan ingat bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa ini disampaikan kepada orang-orang di mana ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang. Belum secanggih sekarang. Anatomi tubuh tidak secanggih sekarang. Kita tahu bahwa otak itu bagaimana, belibet-belibetnya. Itu kita taunya sekarang. Pada masa itu mereka gak tahu. Itu sebabnya mereka melihat jantung sebagai hidup daripada seluruh manusia itu. Kita bisa melihat bahwa di dalam Amsal, di dalam Mazmur, Allah menyampaikan firman bahwa hatimu memiliki pengetahuan. Engkau berpikir dengan hatimu. Engkau menimbang-nimbang dengan hatimu. Membanding-bandingkan sesuatu dengan hatimu. Hikmat berasal dari mana? Hati setiap manusia. Ada dalam hati setiap manusia. Padahal kita tahu, pengetahuan itu areanya siapa? Areanya otak. Bukan hati, bukan jantung. Tapi ingat, anatomi pada masa itu tidak seperti sekarang. Maka mari kita lihat dengan anatomi pada masa itu. Ketika Allah mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu berbicara tentang memberikan diri. Memberikan seluruh kehendakku untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kehendakku, perasaanku, pemahamanku, pilihan yang aku buat, semuanya itu tertuju kepada arah Tuhan. Tertuju kepada arah yang mengasihi Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Allah mengatakan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan mengatakan kasihilah dengan segenap jiwamu. Saudara, jiwa bukan berbicara tentang esensi non-fisik seperti yang diajarkan oleh filsafat Yunani. Jiwa, ketika kita mati, jiwa kita akan keluar. Roh kita akan keluar dari tubuh kita. Atau filsafat Yunani mengatakan bahwa jiwa itu terpenjara dalam tubuh. Bagaimana cara membebaskannya? Siksa tubuhnya. Alami kematian, maka jiwa itu dapat keluar. Dan di dalam kesempurnaan jiwa itu memuliakan para dewa, memuliakan Allah. Apakah Alkitab berbicara tentang jiwa yang seperti itu? Tidak. Alkitab tidak berbicara tentang jiwa seperti itu. Jiwa di bagian yang kita baca menggunakan kata nefes.
Di mana kalau arti harfiahnya itu adalah tenggorokan, leher, tenggorokan. Tapi saudara, tidak mungkin atau tidak enak didengar ketika bagian yang kita baca diterjemahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap tenggorokanmu. Tentu tidak enak dibaca. Oleh karena itu diterjemahkan dengan jiwa. Tapi nefes itu sendiri adalah tenggorokan. Beberapa kali Alkitab menggunakan ini secara harfiah. Ketika para bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian baru-baru mereka keluar dari Mesir, mereka meminta kepada Musa untuk dapat diberikan air. Karena nefes mereka sudah mengering. Tenggorokan mereka sudah mengering. Itulah mereka membutuhkan air. Ketika kita melihat Mazmur, di sana mengatakan bahwa apa? Yusuf, nefesnya dimasukkan dalam besi atau lehernya sedang dikekang. Itulah arti harfiahnya dan Alkitab menggunakan itu. Namun kita tahu bahwa bagian ini sebenarnya bukan berbicara tentang arti harfiahnya saja, melainkan arti figuratifnya. Alkitab beberapa kali menggunakan ini secara arti figuratif. Apa arti figuratif? Gambaran, supaya kita paham. Nefes itu adalah tenggorokan. Kita tahu bahwa pada masa itu, atau bahkan sekarang juga, setiap apa yang dimakan itu harus melalui tenggorokan. Artinya apa? Apa yang masuk ke dalam manusia, yang membuat manusia dapat hidup secara fisik, adalah harus melalui tenggorokan. Maka arti figuratifnya sebenarnya ini berbicara tentang hidup manusia itu sendiri. Makanya kita melihat bahwa ketika Yakub disampaikan tentang keluarganya, ada 33 nefes. Apakah yang dimaksud hanya tenggorokan? Bukan. Tapi ada 33 orang di dalam keluarga itu. Dan seterusnya kita bisa lihat di dalam Alkitab. Jadi bagian yang kita baca sebenarnya berbeda dengan filsafat Yunani yang mengatakan manusia itu terbagi tubuh dan jiwa. Tidak. Itu adalah konsep dari filsafat Yunani. Alkitab menggunakan nefes itu sebagai manusia itu sendiri. Manusia ya nefes, nefes ya manusia. Jadi ketika Allah mengatakan kasihilah dengan segenap jiwamu, terjemahan di Alkitab kita dengan segenap jiwamu, maka Allah sedang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan dengan segenap keberadaanmu, hidupmu, tubuhmu serahkan pada Dia. Fisikmu serahkan pada Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sering sekali atau kita selalu mengatakan bahwa persembahan yang hidup adalah persembahan hidup. Manusianya yang diserahkan. Bukan hanya berbicara soal memberi uang, bukan. Tapi memberi hidup. Hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kekuatan juga pada bagian ini bukan berbicara tentang kemampuan fisik, bukan. Kalau menggunakan kemampuan fisik itu ada terjemahan lainnya. Tapi di sini menggunakan kata meot. Meot. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan bersama-sama dalam Alkitab, terjemahan kata meot ini hanya di bagian yang kita baca barusan, hanya di Ulangan 6 yang diterjemahkan dengan kekuatan. Di bagian lain tidak diterjemahkan dengan kekuatan. Apa artinya meot ini? Meot ini sebenarnya kata keterangan yang artinya sangat, sungguh. Ketika kita melihat bahwa Kejadian Allah mengucapkan berapa kali? Menciptakan. Lalu ini baik. Ini baik, ini baik. 6 kali
Allah mengatakan ini baik. Dan kemudian klimaksnya, Allah mengatakan meot baik. Sangat baik. Sungguh baik. Luar biasa baik. Itulah arti meot. Luar biasa takut. Luar biasa kuat. Luar biasa marah. Sangat senang. Jadi meot sendiri sebenarnya tidak bisa berdiri. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Harus ada kata bantunya, harus ada kata bendanya, harus ada kata sifatnya. Karena meot ini adalah kata keterangan. Sangat, sungguh, luar biasa baik. Selalu adalah kata keterangan. Tapi bagian yang kita baca ini menggunakannya menjadi satu kata yang berdiri sendiri. Dengan segenap meot. Apa artinya di tempat ini? Maka artinya kita tahu bahwa sebenarnya ingin mengatakan seluruhnya. Seluruh yang ada itu berikan kepada Tuhan. Itulah bentuk kasihnya kita kepada Tuhan. Berikan semuanya kepada Tuhan. Saudara, ketika saya mengatakan berikan semuanya kepada Tuhan, saya yakin kita akan memikirkan, contoh saya miskin dong nanti contoh. Saya makan apa, anak saya nanti gimana? Saudara, kalau anak itu begitu berharga bagimu, maka berikanlah anakmu untuk Tuhan. Maksudnya bukan disembeli ya, bukan. Tapi berikanlah anakmu untuk dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berikanlah anakmu untuk dapat mengerjakan perintah Tuhan. Kalau suamimu atau istrimu begitu berharga, maka dukunglah dia untuk dapat melayani Tuhan. Jangan anakmu atau istrimu atau suamimu mau memberikan persembahan untuk Tuhan segini. Janganlah say, itu terlalu besar. Nanti kita makan apa? Saudara, jangan menghalangi. Justru support, dukung. Dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika harta itu begitu berharga bagimu, maka berikanlah itu agar engkau tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala itu. Dan justru kamu melihat bahwa Allah lebih besar dari uang yang kamu miliki. Memperlakukan Allah itu lebih besar daripada semuanya. Itulah bentuk kasih kita terhadap Tuhan. Dan kalau kita mempelajari bagian ini, kita tahu bahwa ini ditulis dalam bahasa Ibrani, meot. Alkitab kita, terjemahan bahasa Indonesia, itu diambil dari terjemahan mana? Saudara, terjemahan mana? Diambil dari terjemahan Yunani. Diambil dari terjemahan Yunani. Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan dalam Yunani dan Aramaik. Lalu kemudian terjemahan Yunani ini yang mendasari kita dapat menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa suku-suku lainnya. Dari mana? Dari sini, terjemahan ini. Itu sebabnya di dalam terjemahan Yunani, meot ini diterjemahkan dengan dunamis, kekuatan. Kekuatan. Makanya Alkitab kita menerjemahkannya dengan kekuatan. Dalam Aramaik itu diterjemahkan dengan harta, wealth, kekayaan. Yunani menerjemahkan dengan kekuatan, Ibrani menerjemahkan dengan kekayaan. Kenapa bisa beda? Saudara ingat, terjemahan Alkitab selalu disesuaikan dengan konteksnya. Terjemahan Alkitab selalu disesuaikan dengan konteksnya. Ketika berbicara tentang Yunani, bagi orang Yunani pada masa itu, kekuatan fisik adalah segalanya. Kekuatan fisik adalah segalanya. Makanya diterjemahkan dengan kekuatan. Bagi Aramaik, konteksnya pada saat itu,
kekayaan adalah cara kita satu-satunya untuk memberikan segenap diri kita kepada Tuhan. Maka dua bagian ini sebenarnya memiliki arti yang sama. Cuman konteksnya kemudian menerjemahkan sesuai dengan audiensnya, umat pada masa itu. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keberadaan manusia, itu menerjemahkannya menjadi dua. Yesus menerjemahkan menjadi dua. Menjadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Padahal di Shema Israel itu hanya 3. Lalu kenapa Yesus menambahkan itu? Kenapa Yesus menerjemahkannya menjadi akal budi dan kekuatan? Kenapa? Sederhana. Karena di zamannya Yesus, filsafat sudah ada. Filsafat sudah ada. Dan bagi orang-orang pada masa itu, orang yang tidak memiliki atau orang yang tidak berpikir, orang yang tidak berfilsafat adalah manusia setengah kera. Jadi kalau kita tidak berpikir pada masa itu, kita bukan dianggap manusia. Kita harus sadar itu. Saudara lihat di zamannya Plato, Aristotle. Bagi mereka yang manusia itu hanya yang berpikir. Yang gak berpikir bukan manusia. Itu sebabnya Yesus menambahkan kata akal budi. Bukan supaya, yang ini salah, bukan. Tapi supaya memberikan kita pengertian bahwa kasihilah Allah dengan segenap meotmu, artinya adalah kasihilah Allah dengan seluruh yang ada padamu. Seluruhnya berikan kepada Allah. Saudara, sekali lagi saya bukan mengatakan bahwa ya udah kasih semua kekayaan, kita hidup miskin semuanya, enggak, bukan. Saya bukan mengatakan itu, jadi jangan terjemahkan seperti itu, jangan salah mengartikan, bukan. Kasihilah Allah dengan semua yang engkau bisa berikan, yang engkau anggap berharga, berikan itu pada Tuhan. Percayakan itu pada Tuhan. Maka kembali lagi kepada tema kita hari ini. Ketika kita berbicara tentang pemuridan yang terarah pada Kristus dalam keluarga, kita berbicara tentang apa? Proses yang dijalani oleh setiap orang. Semua orang dalam keluarga itu. Proses yang ditanggung jawabkan oleh siapa? Orang tua dan khususnya bapak. Khususnya bapak. Saudara, kalau mau kasar mengatakan ketika kita mengabaikan bagian ini, ketika seorang bapak mengabaikan bagian ini, maka perlu bertanya, apakah sebenarnya bapak itu hidup di dalam keluarga itu? Atau sebenarnya bapak itu sudah mati dalam keluarga itu? Mati secara fisik, mati secara fungsi dalam keluarga itu. Saudara harus sadar, kita laki-laki punya panggilan itu, punya tanggung jawab itu. Gak bisa kita mengatakan, udah serahkan pada istri saya. Gak bisa. Gak bisa. Saudara, ini bukan sesuatu hal yang baru. Saudara pasti pernah dengar bagian ini. Kita tahu bahwa riset yang dilakukan menunjukkan bahwa orang-orang yang kehilangan figur ayah, anak-anak yang kehilangan figur ayah, tumbuh besarnya menjadi apa? Pencuri, penjahat, dan lain-lainnya. Kehilangan figur ayah. Apakah semua? Tidak. Tapi mayoritas iya. Saudara boleh cari riset ini ketika pulang nanti. Sekali lagi, bukan semua. Apakah kemudian gak bisa kalau hanya ibu di rumah? Bagaimana kasusnya kalau misalnya hanya ibu di rumah? Maka ibu itu, saudara ingat, Alkitab mengajarkan apa? Ketika seorang ibu saja yang ada di rumah, maka dia berperan sebagai apa? Dia berperan sebagai
ibu dan ayah bagi keluarga itu. Artinya apa? Dia pegang tanggung jawab itu sepenuhnya. Supaya apa? Supaya anak itu tidak kehilangan figur ayah. Tidak kehilangan figur ayah. Kembali lagi kepada yang kita baca. Topik kita hari ini. Dijalani oleh setiap anggota keluarga. Ditanggungjawabkan oleh orang tua, khususnya bapak. Belajar tentang menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada sesama. Dan diusahakan semua itu dengan semaksimal mungkin, dengan seluruh hidup kita. Pemuridan yang mengarah kepada Kristus dalam keluarga kita bukanlah boleh atau tidak boleh terjadi, bisa atau tidak bisa terjadi, bukan. Tapi harus terjadi dalam keluarga kita. Karena itulah yang Allah mau terjadi dalam keluarga kita. Allah sengaja membuat institusi pertama dalam kehidupan manusia adalah keluarga. Institusi pertama dalam dunia, dalam hidup kita adalah keluarga. Karena dari sanalah Allah banyak bekerja. Dari sanalah kita menghabiskan banyak waktu kita dalam keluarga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami tahu mungkin selama perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga kami melalaikan ini. Beberapa dari kami mungkin pernah melalaikannya, namun kami saat ini sudah kembali. Dan kami percaya itu adalah pekerjaan Tuhan. Beberapa dari kami mungkin baru hari ini mengingat nasihat-Mu dan teguran-Mu melalui bagian ini. Oleh sebab itu kami ingin Engkau sendiri yang bekerja melalui setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami sehingga kami dalam keluarga kami itu dapat membawa setiap daripada anggotanya memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau tidak meminta untuk dapat mengajarkan doktrin-doktrin dalam keluarga, tidak. Yang Engkau minta adalah bagaimana keluarga kami, bagaimana setiap anggotanya menunjukkan kasih pada Tuhan, menghidupi kasih pada Tuhan. Doktrin memanglah penting dalam hidup kami. Namun, kalau hanya bisa menjadi ayat hafalan, menjadi pengetahuan, tapi tidak menjadi kehidupan daripada setiap anggotanya, maka percumalah semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Engkau mengizinkan kami menggali cukup dalam kebenaran firman-Mu. Namun semuanya akan menjadi ampas ketika kami pulang, namun tidak terjadi pembaharuan dalam hidup kami. Tidak ada hal yang baru yang Engkau sampaikan. Engkau hanya mengingatkan kembali, meneguhkan kembali, menyampaikan kembali pada setiap kami. Karena bahkan di tengah-tengah tidak ada sesuatu yang baru pun, kami belum mengerjakan yang lama. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu, memohon agar Engkau membimbing setiap kami. Para ayah yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun, di dalam kasih Kristus kami mohon agar Engkau memberikan kemampuan ini. Mungkin kami akan canggung memulainya dalam keluarga kami. Namun kami tahu, semuanya dimulai dari kecanggungan itu. Dan semuanya akan terasa begitu indah ketika kami dapat menyelesaikannya dalam Kristus. Untuk para ibu, para single parent, Tuhan tolong berikan mereka
kekuatan lebih. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat mengemban dua peran sekaligus dalam keluarga. Namun kami percaya Tuhan tidak kurang kuat untuk dapat memberikan kemampuan itu kepada setiap kami. Untuk kami yang mungkin masih menjadi anak di tengah-tengah keluarga, orang tua kami masih belum percaya Tuhan, atau orang tua kami sudah tidak lagi pergi-pergi ke gereja, tidak lagi mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan yang lebih ekstra lagi kepada setiap anak-anak-Mu. Setiap anak-anak dalam keluarga. Agar mereka juga dapat menjadi duta Kristus dalam keluarga itu. Membawa keluarga itu melihat Kristus, Tuhan Yesus hidup di dalam hidup anak itu. Tuhan tolong pelihara. Tuhan tolong pimpin. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus datang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani firman-Nya. Hanya dalam nama itulah kami berdoa. Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.